bertahan, memberontak dan akhirnya mati. Jadi kira-kira di dalam psikologi manusia itu ada batas ketika orang merasa lu kelewatan deh, keterlaluan lu. Tetapi di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Islam Teman. Kali ini akan membahas tentang Anies Baswedan yang mana berkolaborasi dengan Rocky Gerung yang membahas tentang bagaimana desakan para rakyat ini semakin gencar memprotes beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tentunya akan menjadi ilmu bagi kita bagaimana sudut pandang dari Rocky Gerung dan juga sudut pandang dari Anies Baswedan, dan tentunya penjelasan ini ilmunya sangat tinggi sekali dan bisa kita simak sama-sama. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Terusin dikit ya. Ini kalau itu ada fasenya barangkali. Ya, ada fasenya. Jangan terlalu lama fasenya. Ada fasenya. Jadi Rocky menjadi Rocky, nggak sabaran dia ingin segera yang fase ngamuk ya. Jadi kan ini kita sama-sama pakai bahasa Jawa nih, terima ing pandum. Wah, persis. Terima ing pandum, menerima. Nah, tapi kalau nih misalnya nih kakinya Sugidi diinjak sama Rocky, diinjak. Segini pertama kali, waduh, diinjak sama Rocky ini. Aja orang ini udah tenar, ya kan? Iya. Masa saya mau protes? Orang ini dipuji semua orang, masa saya mau protes? Fansnya banyak. Saya terima aja lah. Saya terima aja nih, diinjak. Itu terima yang lagi. Oke. Diinjak lagi. Ngalahnya itu fase ngalah itu. Ya udah saya terima ini ngalah. Dari injak, terus akhirnya mas, mohon maaf mas, kaki saya diinjak. Oh sorry, Sugidi saya pindah. Sugidi pindah. Rocky mendekati lagi, diinjak lagi. Jadi dari ngalah, dia geser jadi ngalih. Udah geser, masih diinjak lagi, baru ketiga tuh ngamuk, Pak. Ini sama dengan bukunya. Jadi ngalah, ngalih, ngamuk. Kalau menurut Mulyono itu ada 4. Kalau menurut Mulyono. Jadi setelah ngalah, ngalih masih ada 1 sebelum ngobong atau ngamuk. Apa tuh? Ngomong. Jadi kalau ngalah itu katanya ya seolah tidak terjadi apa-apa. Kalau ngalih dia lebih baik tidak ketemu orang itu, tidak berurusan dengan dia gitu. Kalau ngomong dia ekspresikan, itu udah tingkat ketiga. Ya kalau bisa ngomong. Terakhir baru dia ngobong atau ngamuk. Ya. Ini serius ini kita mau lihat tadi sekuensi itu tuh dalam satu timeline ekonomi politik kan. Dalam timeline ekonomi politik dihubungkan dengan perubahan global segala macam itu. Lalu kita mulai melihat bahwa ada antropologi pada bangsa ini untuk tadi mendem dulu. Lalu berantakan tuh. Dulu ada buku ditulis oleh Albert Camus untuk memperlihatkan bagaimana emosi tumbuh dan menghasilkan revolusi itu. Dulu bukunya begini, judul bukunya Resistance, Rebellion, and Death itu. Bertahan, memberontak dan akhirnya mati. Jadi kira-kira di dalam psikologi manusia itu ada batas ketika orang merasa lu kelewatan deh, keterlaluan lu. Tetapi di dalam demokrasi ini disalurkan lewat institusionalisasi kan. Nah sekarang nggak ada orang yang percaya pada pelembagaan kemarahan. Nah ini masalahnya nih. Master Sugidi, sesi berikutnya yang akan ditulis di Tempo pasti yang beginian kan. Sebetulnya ada satu ini juga literatur yang dekat dengan kita itu. Dulu Romo Mangunwijaya pernah nulis khusus di Prisma antara lain tentang kelompok marginal, kelompok terpinggirkan. Jadi menurut Romo Mangun itu memang prosesnya itu ada tahapan. Seperti misalnya yang pertama, ketika mereka pun sudah mulai melawan, tahapan pertama itu akan menjadi semacam guyonan, humor, jokes. Satire. Jadi kata Romo Mangun, semakin tidak adil, semakin mengikat, mengkekang satu sistem, itu akan melahirkan humor yang berkembang biak luar biasa. Karena orang-orang kecil yang terpinggirkan, yang dikalahkan terus-menerus, itu akhirnya pertama dalam tahap awal akan melawan dengan itu. Kita kan masih ingat ketika kalau teori besarnya James Scott, kita masih ingat kan ketika Uni Soviet jatuh itu, maka buku pertama yang menyebar di seluruh dunia adalah mati ketawa cara Rusia itu. Kita baru tahu bahwa ternyata sepanjang sejarah komunisme yang sangat ketat itu, humor, jokes itu berkembang luar biasa gitu. Yang sampai sekarang itu
menurut saya belum ada yang lawan tuh hasanahnya tuh. Sebenarnya ada istilah bagus sekali dari Romo Mangun, yaitu adalah Grundelan Republik. Grundelan Republik. Ya, Oke. Grundelan itu justru muncul di kalangan kaum lemah, ya, karena hanya itu yang mereka ya, itu tahap awal mereka melawan itu. Grundelan. Tapi orang sering lupa bahwa Grundelan itu disikapi secara sinikal, seolah sikap acuh tak acuh, sikap pesimis. Padahal kata Romo Mangun, Grundelan itu justru merefleksikan sikap iman yang terlibat pada situasi yang ada. Dan dari Grundelan itu Romo Mangun memberikan satu pesan bahwa ini loh Grundelan orang kecil yang justru merefleksikan spirit mencintai Republik. Nah, mencintai Republik adalah ciri dari seorang patriot yang jujur. Nah, saya tertegun ketika ia tutup dengan patriot yang jujur, karena justru pada poin itulah kita mengalami defisit kejujuran, mahalnya arti kejujuran bagi penyelenggaraan Republik. Sementara patriot, kata Timothy Snyder, profesor dari Yale University, itu adalah seorang yang selalu mengimpikan cita-cita ideal untuk bangsanya itu sendiri. Nah, hari-hari ini justru bukan cita-cita ideal itu yang menjadi semangat patriotik yang terjadi pada Republik ini, tapi justru semangat untuk merusak tanah air dengan populisme, dengan kebohongan, dengan politik yang menghalalkan segala cara. Ya. Ini saya mau hindari situasi yang terlalu kontemplatif. Ya. Ini kan Gimana nih? Coba di rocking sedikit. justru saya sebagai Rocky ya. Udah mulai nih. Suki aja diturunin dikit. Kita nggak jadi melawan masa nih. Satu waktu saya masih mahasiswa itu pergi ke Jogja cari. Itu udah lama banget tuh. Kalau dia lama banget tuh cari Romo Mangun. Ya, karena disebut Romo Mangun. ya. Saya ingin undang Romo Mangun itu untuk menerangkan keadaan Orde Baru dari sudut pandang kekurangan ide. Oke. Romo itu di asrama itu apa yang bisa kita perbaiki itu? Dia bilang begini nih, hanya ide, kira-kira kalimatnya begini, hanya ide yang utuh yang mampu untuk mengikat kita. Lalu dia akhirnya di pidato tuh, saya undang dia ke Jakarta, dia pidato tentang pikiran-pikiran awal Republik. Dia mengambil posisi sebagai seorang Syahriris itu. Jadi kelihatannya social democracy itu ada di kepala Romo Magnis. Dan dia Romo Mangun, ya sama aja lah Romo Magnis juga. Sama-sama Romo. Jadi kelihatannya pada waktu itu Romo Mangun mendeteksi bahwa Indonesia kelebihan pertumbuhan ekonomi yang tidak bertumbuh adalah ide itu. Nah, mulai dari situ saya membaca bahwa mereka tadi yang mengerti tadi keadaan keresahan di bawah itu lalu dikanalisasi lewat Kali Code kan, politik Kali Code itu. Tetapi di kepalanya tetap ide itu harus ada ide utuh untuk menuntun negeri ini nih. Gitu. Nih coba yang terus ini kan ide utuh menuntun Republik. Ya. Tadi Sugini cerita tentang gagasan-gagasan awal ketika Republik ini didirikan. Nah, ketika berada di kampus atau di dalam percakapan intelektual, maka gagasan itu akan meluncur dan dibahas sebagai gagasan. Ketika masuk ke dalam wilayah politik, maka gagasan yang muncul itu akan diassess dalam bentuk jadi policy tidak, jadi perilaku tidak, ya. Jadi ketika kita mengatakan kita akan melakukan pembersihan atas korupsi sebagai gagasan, itu bagus. Tapi begitu wilayah politik, maka muncul nggak jadi policy ini. Yang kedua, itu tercermin tidak di dalam perilaku. Nah, yang menarik ketika awal Republik ini, kira-kira
mereka-mereka yang memiliki gagasan tentang Indonesia, gagasannya bersenyawa dengan dirinya. Bersenyawa itu artinya apa? Artinya ide itu nempel. Jadi dia bagian dari dirinya. Apa yang dikatakan pada saat sidang dan kemudian 1, 2, 3, 4 tahun kemudian itu masih diulang terus. Roh, kalau orang ngomong sekali, abis itu nggak diulang-ulang lagi. Nggak kira-kira ngomong rock mul gitu. Mul. Bukan, kan gini nih artinya. Artinya nih, dikasih teks nih. Baik ya, itu ya teman-teman, bahwasanya contohnya adalah tertawa. Dari tertawa itu akan kembali ke tadi ya, sebenarnya ketidakpuasan, tidak menerima keadilan itu masyarakat akan, teman-teman, bagaimana mungkin itu ya teman-teman, bahwasanya yang pastinya kalau misalkan ada kebijakan yang tentunya kita tidak disetujui oleh kita dan itu jelek dan aneh juga, itu saja teman-teman. Silahkan berdiskusi di kolom komentar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.